Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira dengan NIM A25122059. Di sini saya akan menjelaskan hukum termodinamika 2, yaitu perubahan entropi pada proses perubahan fasa. Nah, di sini perubahan entropi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang reversibel dan irreversibel. Entropi pada proses reversibel. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu entropi. Nah, entropi itu adalah suatu sistem yang mengalami ketidakberaturan, sedangkan proses reversibel itu artinya proses bolak-balik atau proses terbalikan. Nah, perubahan entropinya sendiri itu dirumuskan dengan delta S sama dengan integral dari d Kirek per T. Adanya D di sini berarti menandakan bahwa entropinya itu mengalami perubahan. Q-nya adalah energi yang ditransfer sebagai panas dari sistem, dan T-nya sendiri itu adalah suhu sistem. Kita keluarkan 1 per T-nya sehingga delta S sama dengan 1 per T integral D Kirek, sehingga delta S-nya itu sama dengan Kirek per T atau Qp per T. Karena pada tekanan tetap, maka Kirek sama dengan delta H, sehingga delta S sama dengan delta H transisi per T atau delta HP per T. Nah, nilai dari entropi pada proses reversibel ini selalu lebih besar dari 0, karena entropinya selalu meningkat dan tidak pernah turun. Sekarang kita ke contoh soalnya. Pada tekanan tertentu dan suhu 95,4 derajat Celcius, belerang dapat berubah dari rombik menjadi monoklin. Kalori yang diperlukan untuk perubahan bentuk kristal tersebut adalah 380 Joule per mol. Berapa perubahan entropi molarnya? Maka diketahui rombik menjadi monoklin dengan suhu 95,4 derajat Celcius, kita rubah menjadi suhu Kelvin dan ditambahkan 273. Sehingga 95,4 derajat Celcius ditambahkan 273 Kelvin hasilnya 368,4 derajat Kelvin. Dengan kalor 380 Joule per mol, yang ditanyakan adalah perubahan entropinya atau delta S. Sehingga kita rumuskan delta S sama dengan Kirek per T. Karena pada tekanan tetap, Q sama dengan delta H. Maka delta S sama dengan delta H per T. Kita substitusikan, nilai dari delta H adalah 380 Joule per mol dan nilai dari T atau suhunya adalah 368,4 Kelvin. Kita bagi sehingga perubahan entropinya adalah 1,03 Joule kali mol. Perubahan entropi pada proses irreversibel. Pada proses ini dapat ditentukan dengan cara memecahkan proses tersebut menjadi beberapa tahap yang reversibel. Karena entropi itu merupakan fungsi keadaan, jadi jalan yang ditempuh oleh sistem itu tidak penting. Maka perubahan dari entropi sendiri itu hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, besarnya perubahan tersebut ini dapat dihitung menggunakan hukum Hess. Langsung saja kita aplikasikan pada contoh soal di mana kita mempunyai pembekuan 1 mol air lewat dingin atau super cold pada suhu minus 10 derajat Celcius yang merupakan proses irreversibel. Diketahui perubahan entalpi kristalisasi air cair pada suhu 0 derajat Celcius adalah minus 6004 Joule per mol dan kapasitas kalor airnya 75,3 Joule per Kelvin mol, dan untuk air esnya 36,8 Joule per Kelvin mol. Dan kita disuruh menentukan perubahan entropi ketika 1 mol air cair pada suhu minus 10 derajat Celcius berubah menjadi es pada suhu minus 10 derajat Celcius pada tekanan tetap. Sebelum kita menyelesaikan permasalahannya, kita analisa dulu. Di mana kita punya satu keadaan yaitu suhunya atau T1 yaitu 263 Kelvin dan kapasitas cairnya yaitu 75,3 Joule per Kelvin mol. Dan di keadaan 2 kita punya suhunya yaitu 263 Kelvin dan kapasitas kalor molar S adalah 36,8 Joule per Kelvin mol. Dia berubah dengan perubahan entalpinya yaitu minus 6004.
Dan dicari adalah perubahan entropi pada minus 10 derajat Celcius. Pada rencana penyelesaiannya di mana kita mempunyai air pada fasa liquid yaitu 273 Kelvin, dia ini berubah dari 263 menjadi 273. Dan ia adalah perubahan entropi pertama atau delta S pertama ke atas. Setelah dari 273 ini, dia mengalami perubahan atau membeku dan berubah menjadi solid pada suhu 273 Kelvin, dan ini adalah perubahan entalpi kedua. Setelah dia membeku pada 273 Kelvin, dia mengalami perubahan lagi menjadi 263 Kelvin. Dalam fase S, ini adalah delta S ketiga, dan yang ditanyakan adalah perubahan entropi minus 10 derajat Celcius atau delta S. Nah, menurut hukum Hess, delta S sama dengan delta S1 ditambah delta S2 tambah delta S3. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan hukum ini. Persamaannya ds sama dengan Cp per T dt min volume kali Oisin ekspansi termal kali dP. Dan di sini P-nya tetap, sehingga dP sama dengan 0. Maka entropinya adalah Cp per T dt. Untuk itu, pada delta S pertama langsung saja kita masukkan rumus ini. Dan kita integralkan C cair per T dt pada suhu 263 ke 273. Kita integralkan hasilnya 75,3 ln 273 per 263. Hasilnya delta S yang pertama adalah 2,8 Joule per Kelvin. Kemudian delta S kedua rumusnya adalah delta H per T, di mana delta H-nya adalah minus 6004 dan T-nya atau suhu adalah 273. Dibagi sehingga hasilnya dari delta S yaitu minus 21,9 Joule per Kelvin. Sekarang delta S yang ketiga atau yang terakhir. Pada tekanan tetap, kapasitas kalor S per T pada suhu 273 ke 263, dan kita keluarkan 36,8 kali ln 263 per 273. Karena T2 nya lebih kecil dari T1, maka hasilnya minus, jadi delta S3 yaitu minus 1,37 Joule per Kelvin. Nah, dari ketiga delta S ini atau perubahan entropi ini, kita mendapatkan perubahan entropi total. Untuk mendapatkan perubahan entropi pada proses irreversibel, di awal saya sudah menjelaskan bahwa caranya adalah dengan memecah proses itu dengan cara proses reversibel, yaitu dengan mencari perubahan entropi pada setiap proses atau setiap jalan. Walaupun yang diperhitungkan adalah keadaan awal atau keadaan akhir saja. Sehingga kita dapatkan perubahan entropi totalnya yaitu delta S1 ditambah delta S2 tambah delta S3. Di sini kita masukkan saja hasilnya. Delta S1 yaitu 2,8 ditambah delta S2 min 21,9 tambah delta S3 yaitu min 1,37. Hasilnya yaitu 20,6 Joule per Kelvin. Sehingga kesimpulannya, entropi sistem dalam proses pembukuan 1 mol air pada suhu minus 10 derajat Celcius menurun sebesar 20,6 Joule per Kelvin. Nah, itulah tadi cara untuk menentukan perubahan entropi 1 mol air pada suhu minus 10 derajat Celcius yang berubah menjadi es. Semoga bisa dapat dimengerti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.